Ilmu padi adalah sebuah inspirasi yang baik sekali untuk kita simak. Makin berisi, makin merunduk. Mau memberitahukan kepada setiap kita bahwa seperti padi yang makin berbobot, makin berisi dan bulir-bulirnya itu siap untuk dituai dalam masa panen, menunjukkan bagaimana gambaran seseorang yang rendah hati, yang makin berisi, makin merunduk. Dan berkaitan dengan hal rohani di dalam iman kita, maka itu pula seharusnya yang terjadi. Makin hidup kita diisi oleh Tuhan dan kuasa serta kasih-Nya, harusnya makin membuat kita tunduk kepadanya, mengangguk kepadanya, dan merunduk selalu menyembahnya. Karena kita sadar bahwa apa yang membuat kita berisi itu hanyalah Tuhan. Apa yang membuat kita bisa makin berbuah dan melakukan banyak hal-hal yang baik, itu hanyalah karya Tuhan yang bekerja di dalam kita. Namun pada faktanya, dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menemukan orang-orang percaya yang makin berisi, bukan makin merunduk, tetapi makin menanduk. Ketika dia menjadi pongah dan merasa bahwa apa yang ada dalam hidupnya, apa yang mengisi hidupnya itu adalah dirinya sendiri, dan bukan kekuatan dari Tuhan. Itu adalah upayanya sendiri, dan tidak ada kena mengenanya atau campur tangan Tuhan yang membuat dia menjadi makin berbobot dan berisi. Saat-saat di mana seorang merasa jaya, merasa hebat, merasa kuat, bahkan merasa sehat, lupa bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan yang harusnya membuat kita merunduk kepada Tuhan saja. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang menyapa hari ini dari Mazmur 29 ayat 5 sampai 6 dengan satu tema yang akan kita renungkan bersama, didewasakannya. Saya bacakan ayat yang kelima sampai 6 Mazmur 29. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Sebagaimana dikatakan kemarin dalam Mazmur 29 bahwa istilah suara Tuhan sangat banyak digunakan di dalam Mazmur Daud yang mau menceritakan tentang kedahsyatan dan kebesaran Tuhan di tengah-tengah badai hidup yang dialami oleh banyak orang. Begitu pula Daud yang mengalami banyak badai kehidupannya. Namun demikian, suara Tuhan yang berkuasa dan mengguntur itu, dan harus kita responi dengan telinga iman, mendengarkan dengan tajam akan suaranya di tengah-tengah gaduhnya pergumulan hidup kita. Suara itu pula bukan saja mengundang kita untuk mempunyai telinga iman mendengarkan Tuhan, tetapi suara ini juga merupakan panggilan Tuhan yang manis dan lemah lembut memanggil kita. Memanggil untuk supaya kita menjadi makin dewasa oleh keperkasaan Tuhan. Gambaran ayat 5-6 menunjukkan bagaimana kuasa dari suara Tuhan itu mematahkan pohon aras dan menumbangkan pohon aras Libanon. Pohon aras Libanon adalah pohon yang terkenal sebagai pohon yang sangat tinggi dan pohon yang dicatatkan ada di gunung-gunung Libanon dan bertumbuh oleh Tuhan yang menanamnya. Dan pohon aras Libanon ini menunjukkan sebuah kemegahan, karena pohon aras atau jenis cemara Libanon ini adalah pohon yang kokoh, kuat, dan tangguh.
Namun makna kedua dari pohon aras Libanon bukan saja bicara kemegahan, tapi juga kepongahan. Ada di bagian lain dalam kitab suci, pohon aras Libanon itu malah dihancurkan oleh Tuhan karena melambangkan sebuah kesombongan atau kemegahan diri. Dan inilah sebenarnya mengapa bagian dari Mazmur 29 ini berbicara tentang pendewasaan yang Tuhan kerjakan. Suara Tuhan yang perkasa itu mendewasakan jiwa kita. Dengan cara apa kita menjadi dewasa? Seperti padi yang sudah dewasa dan siap dituai, maka isi dari padi itu adalah karena Tuhan. Dan padi itu ditundukkan, membuat dia menjadi merunduk. Begitu pula pendewasaan iman kita. Tuhan melakukan cara pendewasaan dengan meluluhkan keangkuhan diri kita. Sisi-sisi angkuh dari hidup kita Tuhan kikis habis lewat sebuah upaya agar sisi angkuh itu berganti menjadi sadar diri rapuh. Karena inilah kendala terbesar untuk kita jadi dewasa. Ketika makin kita angkuh, kita sebenarnya siap-siap jatuh. Dan kedewasaan kita pun akan menjadi kekerdilan justru, atau bahkan kita tidak bertumbuh dewasa. Tapi orang yang dewasa ditandai dengan kesadaran bahwa dirinya rapuh. Dirinya itu membutuhkan Tuhan. Dan disinilah suara Tuhan yang perkasa mendewasakan itu. Seperti suara yang mematahkan pohon aras, Tuhan menghancurkan dan meluluhkan keangkuhan. Dan bukan itu saja, ketika kita sadar diri kita rapuh, maka Tuhan mendewasakan dengan cara meneguhkan kita yang rapuh ini. Setelah sadar diri kita rapuh, Tuhan teguhkan dengan cara Dia, dengan suaranya, membuat kita makin berdiri teguh karena selalu berteduh di bawah kuasa suara Tuhan. Itu yang tercantum dalam ayat 6. Tuhan membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Gunung Libanon adalah gunung yang disebut gunung putih, gunung yang tinggi dan putih karena ada yang mengatakan diselimuti salju di puncaknya. Gunung Sirion atau sering disebut Gunung Hermon, ini adalah gunung yang tertinggi di Palestina. Tapi ayat 6 mencatat bahwa kedua gunung yang putih dan tinggi itu justru digambarkan melompat-lompat seperti anak lembu. Dan Gunung Hermon atau Gunung Sirion itu juga melompat-lompat seperti anak banteng. Mengapa digunakan istilah anak lembu dan anak banteng? Ingin memberitahukan kepada kita tentang gambaran anak. Anak yang selalu bergantung kepada sang induknya. Anak yang selalu membutuhkan perteduhan dari induk yang melahirkannya. Dan ini yang digambarkan, kepongahan itu dihancurkan agar orang menyadari dirinya rapuh dan mencari perteduhan di tempat yang tepat, yaitu keperkasaan suara Tuhan. Itulah tempat jiwa kita berlabuh sehingga menjadi tangguh. Karena itu, di dalam ayat ini ingin memberitahu dan memanggil kita kembali untuk datang kepada Tuhan, kepada suara Tuhan yang menenteramkan itu, supaya kita menjadi tangguh dan kokoh. Karena itu merunduklah selalu kepadanya. Ingat bahwa apa yang ada pada kita hari ini adalah karena Tuhan. Tetaplah percaya kepadanya. Sambil tetap bersandar penuh kepada Tuhan yang mengisi jiwa kita yang hampa dengan kasih-Nya yang dahsyat itu. Selamat, tunduk kepadanya, dan selalu merunduk seperti padi yang makin diisi, makin menjadi tunduk. Amin.